Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan afdalu syahr min syuhuril arabiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin para jamaah, pengurus Masjid Al-Muhajirin, para bini sepuh tokoh masyarakat, qaimin dan qaimat yang mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini, di tarawih malam yang keempat, kita doakan mudah-mudahan yang berada di majelis ini doa dan hajatnya dan cita-citanya semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita dari malam pertama sampai malam hari ini, dan ibadah wajib saum kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan Allah jadikan ibadah yang makbul dan ibadah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih dan Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati thamaniyata abwab likulli minhum ismun. Jadi di dalam sorga itu ada 8 pintu. Jadi kalau saya gambarkan, kalau sorga itu seperti perumahan yang besar. Yang perumahan itu nanti ada klaster-klasternya. Ada perumahan-perumahan kecil. Yang perumahan-perumahan kecil itu memiliki nama masing-masing. Likulli minhum ismun. Setiap pintu tersebut ada pintunya namanya masing-masing. Dan ternyata tidak semuanya orang bisa memasuk itu. Dia masuk berdasarkan amal perbuatannya. Ada orang yang masuk dia berdasarkan amal perbuatannya sedekah. Ada orang yang dia masuk berdasarkan amal perbuatannya karena melakukan ibadah puasa. Jadi ada 8 pintu yang nanti akan kita bisa masuki. Ada di antara jamaah yang mungkin melakukan sampai 88 amalnya, sehingga tidak susah buat yang bersangkutan untuk melakukan masuk ke 8 pintu itu. Makanya dalam satu hadis disebutkan padkhulu bi ayyiba bin sya'at, silakan kamu masuk dari pintu mana yang kamu kehendaki. Apa saja pintu-pintu surga tersebut? Yang pertama yang dikenal dengan babud duha, yaitu pintu duha. Buat siapa ini mereka? Yaitu orang-orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah duha walaupun 2 rakaat dia. Makanya di bulan suci Ramadan ini adalah banyakin amal perbuatan, terutama yaitu sunnah-sunnah muakkad yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya itu sholat sunnah duha. Orang-orang yang membiasakan sholat sunnah duha, nanti pada saat dia di akhirat, dia gak akan keder dia akan gak nyasar dia. Kenapa? Karena di depan pintu duha itu ada malaikat yang dia berkata, haula'il ladzina yudimuna ala sholati duha fadkhulu fiha khalidin. Wahai orang-orang yang membiasakan sholat sunnah duha, masuklah kamu ke dalamnya dan kamu masuk dalam keadaan sejahtera. Subhanallah. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli duha. Amin. Kalau saja kita bekerja, kemudian kita lapor kepada absensi. Kalau kita dalam kehidupan keberagamaan, kenapa kita nggak mau? Kalau kita lagi dalam keadaan sibuk, kita lagi dalam keadaan bekerja, jam 9, jam 10 lapor dulu sama Allah, sang pemilik kerajaan, sang pemilik rezeki buat kita semuanya. Makanya nggak salah kalau ada orang yang bilang bahwa orang yang melaksanakan sholat sunnah duha rutin dia, insya Allah rezekinya lancar. Amin. Amin. Hadirin para jamaah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat, maka insya Allah yang bersangkutan dia mendapatkan rezeki dalam 1 hari itu. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 6 rakaat dia, maka dia akan mendapatkan pahala bagikan orang yang haji dan umroh. Dan barang siapa yang melakukan sholat duha 8 rakaat, maka insya Allah dibangun oleh Allah satu penghuni sorga, bangunan dari sorga yang berasal dari yaqutu minal hamrah. Hadirin para jamaah, jadi yang pertama adalah sholat sunnah duha.
Mudah-mudahan kita semuanya di bulan suci Ramadan ini lebih kita tingkatkan. Yang kedua, ada namanya Babul Faroh. Babul Faroh ini yaitu pintu sorga yang bernama pintu sorga kebahagiaan. Buat siapa ini mereka? Ini adalah mereka-mereka yang cinta kepada anak-anak kecil. Jadi kalau sekarang itu ada program masjid ramah anak. Apa artinya? Kalau bisa, nggak usah alergi dengan anak-anak yang ada di masjid. Mereka-mereka itu adalah generasi-generasi penerus. Mereka itu sebagai alat kontrol buat kita orang tua. Jadi makanya kalau orang tua, dia sholatnya bercanda, malu dengan di belakangnya sama anak-anak. Orang yang cinta sama anak-anak kecil, disiapkan satu sorga khusus namanya Babul Faroh, yaitu pintu kebahagiaan. Jadi makanya kalau kita lihat bagaimana baginda Rasulullah, beliau itu cinta sama anak-anak kecil. Beliau suka menggendong cucunya beliau yang bernama Umamah. Beliau suka menggendong dan membawa ke masjid seorang cucunya beliau, Hasan di belakangnya, kemudian Husain di depannya. Begitu cintanya Rasulullah kepada anak-anak kecil. Tapi kalau sekarang beda, mohon maaf. Pengurus-pengurus kalau saya lihat galak-galak sama anak kecil. Kalau pengurus-pengurus yang galak sama anak kecil, mohon maaf, jauh dia dari pintu surga namanya Babul Faroh. Harus kita berbangga. Ramadan ini bisa dan ramai masjid kita karena anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil dia sholat bercanda masih wajar. Jadi yang nggak boleh itu kalau udah bangkotan, rambutnya putih, giginya nggak ada, bercanda dia di masjid. Itu yang harus ditegur. Jadi alhamdulillah masjid kita ramai dia dengan anak-anak kecil. Jadi haruslah berbangga, kita biarkan saja mereka main dengan dunianya. Tapi pada saat dia sholat, dia bercanda, cukup kita kasih tahu saja. Insya Allah mereka-mereka yang cinta sama anak-anak kecil, mereka dunianya demen dengan anak kecil, maka disiapkan satu pintu sorga yang bernama Babul Faroh. Yang ketiga, ada pintu sorga yang bernama wal afina anin nas wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Ada satu pintu sorga namanya, yaitu pintu sorga yang selalu memaafkan orang lain dan dia meredam kemarahan dia. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita menahan amarah kita. Kita pengen marah, kita tahan. Kenapa? Ramadan. Kita pengen ngomongin orang, tahan. Kenapa? Ramadan. Kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, tahan. Kenapa? Maafkan kesalahan orang lain. Ini adalah bulan suci Ramadan. Ramadan tidak akan bermakna. Puasa kita tidak akan diterima oleh Allah kalau saja kita masih menyimpan dendam terhadap saudara kita sesama mukmin. Ramadan tidak akan diterima dan sempurna dalam kehidupan kita kalau saja kita masih menahan amarah dan juga masih sering emosi dalam kehidupan kita. Hadirin para jamaah, kehidupan sekarang lagi sulit. Semuanya serba mahal. Tapi mohon maaf, di tengah mahalnya korupsinya juga nggak tanggung-tanggung. 193 triliun. Sementara rakyat susah banget. Apa yang terjadi sehingga pada waktu kemacetan itu mereka banyak tuh. Ya, pada waktu macet lampu merah mati dan sebagainya. Tin, setan lu. Ya. Akhirnya kenapa? Dia balikin lagi, lu yang setan, itu dia. Jadi akhirnya setan ngatain setan tuh. Ya. Padahal ada yang bagus. Ketika dalam keadaan macet, ambil tasbih yang digantung. Pegang dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan amarahnya. Kalau ada seorang yang salah kepada kita, maafkan dia. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, kemudian dia menahan amarahnya, disiapkan satu pintu sorga namanya wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Orang-orang yang dia menahan amarah dan selalu memaafkan kesalahan saudara kita. Hadirin para jamaah. Dan yang keempat, ini dia yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman yang melakukan ibadah puasa. Pada waktu hari Jumat sore jam 5 itu saya kebetulan mampir di salah satu warung rame. Mereka lagi pada nunggu, mereka lagi pada nonton barang. Kirain saya pada nonton bola. Ternyata apa yang dia tonton? Nunggu sidang isbat dari Kementerian Agama. Mereka nunggu pada saat itu. Saudara-saudara kita yang Muhammadiyah nggak ada masalah. Tanggal 1 Ramadan jatuhnya 1 Maret. Tapi ketar-ketir buat saudara kita yang lain. Apakah malam ini jadi atau tidak tarawehnya? Saya tanya, Mas ini ada apaan? Lagi nunggu sidang isbat Pak Ustaz. Memang situ puasanya kapan? Hari Sabtu kan? Ya. Saya Sabtu mohon maaf kagak puasa Pak Ustaz. Terus minggunya sama juga kagak puasa.
Lo kalau Sabtu kagak puasa, Minggu kagak puasa, ngapain nunggu sidang isbat? Betul gak? Yang nunggu sidang isbat itu adalah yang puasa. Sudah jelas dalam surat Al-Baqarah 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan ibadah puasa. Tapi mohon maaf, nyatanya di depan mata kita ada orang mukmin yang dia nggak puasa. Bahkan mohon maaf, non muslim lebih menghormati umat kita ketimbang yang lainnya. Bahkan kita sendiri jam 7 udah kelepas-kelepu saja. Dalam kitab Matan Takrib disebutkan bahwa ada beberapa orang yang nggak boleh berpuasa. Salah satu di antaranya orang gila, dan yang kedua anak kecil. Ya, dua hal yang nggak boleh. Pertama orang gila, yang kedua anak kecil. Tapi mohon maaf, yang kagak puasa kalau dibilang gila marah dia. Marah nggak? Marah. Kalau dibilang anak kecil marah lagi. Dasar lu anak kecil, apaan Pak Ustadz? Nih lihat, nggak lihat nih bewok saya udah banyak. Begitu. Dia takut pada saat itu. Jadi yang tidak puasa itu diperbolehkan anak kecil. Yang nggak boleh berpuasa orang yang gila. Jadi kalau dia gila, dia anak kecil boleh nggak puasa. Tapi kalau dia dalam keadaan sehat, dia beriman kepada Allah, dia bukan anak kecil dan dia dewasa, tidak ada uzur syar'i, wajib yang bersangkutan wajib melakukan ibadah puasa. Insya Allah mudah-mudahan yang puasanya sampai habis. Amin. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Allah siapkan satu pintu sorga namanya Babur Royan, yaitu pintu royan, buat khusus buat mereka orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Dan yang kelima, yang terakhir, bahwa ada satu pintu sorga namanya Babus Sodakoh wa Zakat, yaitu pintu sodakoh dan zakat. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita dididik untuk supaya kita gemar menunaikan zakat. Kita gemar untuk menunaikan sedekah. Jangan pelit. Orang yang pelit mohon maaf tidak akan berkah hidupnya. Sebaliknya orang yang selalu mendermakan rezekinya, dia dapat 2,5% dia potong. Dia dapat rezeki langsung dia berikan pada fakir miskin. Insya Allah manaqasa malun min sodakoh. Tidak ada sejarahnya orang yang bersedekah uangnya berkurang, tapi bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kalau tadi kita melihat pengumuman bahwa hari kemarin dapatnya 400. Jadi kalau 400 saya bagi 400 orang atau 200 orang, berarti kurang lebih satu orang 500 perak. Satu orang 500 perak kurang lebih. Jadi makanya yuk mari kita tingkatkan. Kalau ada di antara jamaah yang punya rezeki, kemudian masukkan ke dalam kotak amal, insya Allah Allah siapkan satu pintu surga namanya Babus Sodakoh. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini seluruh amal ibadah kita, apakah tarawih kita, kemudian sedekah kita, kemudian zakat kita, kemudian duha kita, semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ala hadhil jamaah bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Hadirin para jamaah, jangan lupa dari mulai malam pertama sampai nanti malam ke-29 ada wirid dan zikir yang Rasulullah ajarkan selama di bulan suci Ramadan. Jangan lupa baca ini jelang mau menghadapi maghrib, dan yang kedua atau bisa juga pada waktu menghadapi sahur atau imsak. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu buat kita dan surga sudah menanti buat kita semuanya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu dibaca. Alangkah baiknya sebelum waktu detik-detik waktu maghrib, karena pada waktu detik-detik waktu maghrib adalah waktu ijabah, waktu di mana Allah turunkan berkah dan rahmat buat kita semuanya. Dan yang kedua yaitu detik-detik pada waktu subuh ingin berkumandang, karena pada saat itu Allah dan para malaikat dia bersalawat buat mereka-mereka yang subuh pada saat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.